Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi teman-teman semua yang udah bergabung, kita tunggu sampai up 20 ya. Insya Allah kita akan mulai. Saya izin buat minum. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, dan juga teman-teman semua yang mungkin mau share link ke teman-temannya yang lain boleh ya. Untuk persiapan saya tunggu kurang lebih 1 menit lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa mudhakara wa tadhkir wa ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a al huda wa dalalata al kharbi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk teman-teman semua selamat pagi yang telah bergabung di wadah SBU ya untuk belajar kali ini. Baik, teman-teman semua boleh di komen asalnya dari mana aja nih yang lagi gabung. Baik, kita sekarang ya udah masuk ke pintu Madinah, yang mana kemarin kita kan masuknya itu ceritain dari mana, dari kota Mekah teman-teman ya. Nah, Masya Allah yang datang nih, yang pada nonton dari Kudus, Masya Allah, Jawa ya, ada juga dari Jawa Tengah. Baik, teman-teman yang lain, ada yang dari Sumatera, ada Kak Dewi dari Jakarta, Masya Allah, tabarakallah. Nah, baik, ada yang datang dari Jogja nonton bareng SBU, Masya Allah. Malang, iya, Banjarmasin, Masya Allah, ajib. Baik, teman-teman semua pada semangat ya buat belajar kali ini. Kita bakal jalan-jalan virtual. Mohon doanya Ustazah biar Dewi bisa umroh segera mungkin. Amin. Berkah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan bisa nanti ziarah ya. Ziarah ke makamnya Nabi Muhammad, bisa umroh bareng keluarga, orang-orang tercinta. Baik. Nah, kita bakal mulai ya teman-teman ya. Untuk mula-mulanya nih teman-teman yang mau berangkat ya ke kota Mekah dan Madinah. Alangkah baiknya seseorang itu membekali dirinya dengan ilmu, baik itu ilmu agama ya, seputar apa aja Ustazah ilmu agama itu ya, yang wajib ya seperti fikih ibadah yang terdalam maksudnya adalah dari wudu, sholat ya, fikih umroh dan beberapa perihal lainnya berkaitan dengan fikih ibadah, tanya jawab seputar fikih. Dan alhamdulillah itu pertemuan dari yang kedua sampai yang keempat ya, kita udah ngebahas seputar fikih ibadah. Dan juga ada fikih umroh ya, itu di pertemuan ke-5 yang lebih dalam ya, yang kita ceritain gimana sih tata cara manasik. Lalu alhamdulillahnya kita ternyata udah masuk part ke-6. Tapi ini maaf teman-teman, ini salah tulis. Kenapa sih tertulis Senin padahal hari ini hari hari Sabtu. Jadi mohon maaf teman-teman ya. Ini relat hari Sabtu. Baik. Inokanya doain ya Kak biar aku sama anakku bisa berangkat umroh. Amin. Karena anakku pengen banget lihat Ka'bah. Masya Allah, itu suatu harapan dan cita-cita yang mulia. Mudah-mudahan Allah kabulkan ya. Baik. Ini
kita sekarang masuk ke kota Madinah. Yang mana kota Madinah mulia ya, setelah yang namanya Masjidil Haram, dan beberapa kemuliaan juga di masjid-masjid lain seperti Masjidil Aqsa ya. Ini gambaran lagi malam-malam nih di kota Madinah, Masjidin Nabawi. Baik. Jadi kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang mulia. Nabi yang menjadi utusan terakhir ya. Dan tidak ada nabi selain Nabi Muhammad setelahnya. Jadi khatimul anbiya ya. Nabi yang mana enggak ada lagi setelahnya kenabian. Sehingga beliau adalah nabi yang telah disempurnakan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya. Sehingga Nabi Muhammad ini ya, Nabi Muhammad adalah nabi kita ya. Kita adalah umatnya yang mana memiliki kemuliaan juga, kemuliaan tersendiri, yang mana sangat-sangat beruntung orang yang bareng ya, yang bareng bisa mempelajari ya kehidupannya Nabi Muhammad lebih dalam, dan gak ada sebenarnya di sirah-sirah Nabi yang lain seperti Nabi Adam, Idris, Nuhud sebelum-sebelumnya itu sirahnya tuh gak sangat lengkap. Tapi apa, pas di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sirahnya sampai rambut-rambutnya ada ya, cara beliau bersiwak, cara beliau berismit dan sebagainya macamnya ya, itu lebih lengkap daripada nabi-nabi yang lain, sehingga kita tuh lebih banyak bisa buat ittiba atau mengikuti kesunahan-kesunahannya Nabi Muhammad. Kita bisa lebih kagum lagi. Kenapa? Karena periwayatan tentang Nabi Muhammad ini banyak dan dalam banget, sehingga jangan heran banyak kok orang-orang di luar sana mereka dapat hidayah. Karena apa? Karena padahal cuma membaca sirahnya Nabi Muhammad SAW. Banyak yang dulunya ateis masuk ke agama Islam. Banyak yang dulunya itu tersesat, pas tahu nih kisahnya Nabi Muhammad, mereka mendapatkan kudwah atau panutan terbaru di hidup mereka. Mau nggak mau teman-teman, kita tuh perlu banget buat ngebekalin diri kita ya, dari kata tak kenal maka tak sayang. Jadi banyak dari kita atau sedikit kurang lebihnya mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin belum atau dikatakan tidak membekali diri sebelum kita tahu apa sih fikih sirah nabawiyah ya. Sedangkan fikih sirah ini berat banget kalau fikihnya ya. Tapi nggak apa-apa. Yang paling enggak kalau seorang yang ini ya, yang masih belum bisa tahu tentang Nabi Muhammad, paling enggak pasti semuanya dari orang-orang itu memiliki paling enggak basic dari biografinya Nabi Muhammad yang simpel-simpel aja. Tapi karena saya pengen banget ngajak buat ayo kita belajar bareng nih di ruang ini, di live TikTok kali ini, buat apa? Buat lebih dalam kenal sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar nanti pas umrohnya enak. Oh ternyata ini sejarahnya seperti ini. Contoh Jabal Uhud. Jabal Uhud apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Dan orang kan mungkin ada yang pernah belajar, ada yang enggak. Sehingga kalau yang pernah belajar, alhamdulillahnya mungkin bisa lagi merimain apa sih Jabal Uhud ya. Dan sebenarnya apa sih? Sebentar. Nah, lalu mau nggak mau nih teman-teman, kita penting banget buat ngebekalin dari sekarang ya teman-teman semua, yang mudah-mudahan dengan kita ngebekalin arti dari kata sirah nabawiyah yang simple dan cara-cara masuk ke dalam raudhah ya. Karena raudhah ini adalah taman surganya yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Sehingga ziarah ke makam Nabi Muhammad ini sangat dianjurkan ya. Ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, di mana kota ini jadi mulia karena dikebumikannya Nabi Muhammad di dalam yang mana disemayamkan di tanah tersebut, menjadi tanah yang mulia, banyak yang dikunjungi, dan juga kemuliaan orang yang sholat di Masjidin Nabawi itu gede banget ya. Sehingga keutamaannya itu 10.000 lebih baik daripada masjid yang lain kalau sholat di dalamnya ya. Nah, lalu saat kita berada di kotanya, mau nggak mau kita harus memiliki adab-adab saat berada di kota Madinah. Nah,
baru masuk aja ya 1000 ya, maaf ya, tadi kesebut berapa, 10.000. Nah, jadi adab pun ya, adab di kota Madinah ini harus banget kita jaga, sehingga jangan sampai kita nyakitin Nabi Muhammad. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah wafat, teman-teman. Tapi mau nggak mau kita harus menyadari bahwasannya alam barzakh itu orang-orang soleh, ya. Wabil khusus untuk para anbiya, ya, para nabi Allah itu cuma jasadnya aja yang tergeletak, tapi di alam barzakh mereka itu hidup, ya. Alam barzakh itu masih ada kehidupan, sehingga mau nggak mau kita harus benar-benar menjaga apa-apa saja yang ada di dalamnya. Ya, terutama kota ini mulia karena di makamnya dikebumikannya Nabi Muhammad dan keluarganya. Lalu saat kita berada di Masjidin Nabawi itu ada namanya Raudhah, teman-teman ya. Sehingga saat masuk ke dalam Raudhah, apa aja sih yang harus dipatuhi, ya, yang dihindari, dan kita bakalan ngerti apa sih Raudhah itu, ya, dari mana ke mananya dan apa keistimewaannya. Nah, di sini juga kita bakal ngebahas adab dalam berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat mustajab, dan yang terakhir adalah amalan salafun saleh saat berada di kota Madinah. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di kota Madinah. Baik. Kota Madinah, ya. Madinah Al-Munawwarah, ya. Madinah yang bercahaya adalah kota hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah, ya. Jadi ceritanya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari itu ingin berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu orang-orang Mekah waktu itu udah sangat-sangat gak kondusif, ya, yang mana mereka juga gencar-gencaran pengen banget ngebunuh siapa? Nabi Muhammad. Sehingga malam itu terjadilah rencana hijrah yang udah dikong-kali-kong dengan keluarga-keluarganya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, seketika itu pula Nabi Muhammad pas nyamperin nih Sayyidina Ali ngomong kalau kamu yang harusnya tidur di kasur saya, ya, buat ngelabuhin orang-orang kafir biar Nabi Muhammad tuh gak kemana-mana, terbidik dan terbunuh, seperti itu. Jadi orang-orang kafir Quraisy nih yang ada di sana udah ancang-ancang buat ngebunuh. Mau nggak mau Nabi Muhammad kan orang nabi, ya, nabi yang dapat membaca masa depan sehingga tahu siasat beliau untuk bisa selamat dari tempat tersebut. Malam hari pun tiba, Sayyidina Ali baring tidur di atasnya kasur Nabi Muhammad atas perintahnya Nabi. Dan Nabi Muhammad berkemas bersama Sayyidina Abu Bakar diam-diam biar keluar dari rumahnya. Akhirnya keluar dari pintu yang mana orang-orang kafir juga waktu itu dibuat nyaman dan ketiduran sehingga nggak sadar Nabi Muhammad itu udah keluar dari rumah. Nah, udah pada ngumpul, rumah Nabi itu dikepung pas lagi di Mekah, ya, pas lagi mau keluar untuk ke kota Madinah, dikepung rumahnya, pengen dibunuh tuh Nabi Muhammad. Pas digeledak rumahnya, mau nggak mau dibuka, yang isi selimut tuh siapa? Dikirain mau dibunuh tuh Nabi Muhammad kan. Pas dibuka ternyata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Akhirnya nyesel banget tuh orang kafir, kemana Muhammad? Akhirnya mereka lari kejar Nabi Muhammad, ngelewatin bebatuan sampai naik-naik bukit, ya. Akhirnya Nabi Muhammad pun bersembunyi, yaitu di Gua Thur, di Gua Thur. Nah, di Gua Thur ini kita mungkin kasih ilustrasi Gua Thur itu yang mana Ustazah, ya. Nah, di Gua Thur. Nih. Gua Thur tuh di sini, teman-teman. Jadi ini pas masih di kota Mekahnya, ya. Ini Gunung Thur, ya. Ada gua di dalamnya. Sehingga pas itu Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar tuh naik, ya. Naik pas lagi dikepung pengen dibunuh. Mau nggak mau tempat yang dimanapun itu berada, mereka merasa aman kalau mereka naik gunung dan bersembunyi.
Sehingga seketika itu pula yang terjadi adalah orang kafir ngikut dan tahu jejaknya ada di situ, tapi nggak ketemu sama Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar. Mereka masuk, guanya nggak terlalu dalam sehingga kemungkinan besar mereka bakal ketangkep dan terbunuh. Nah, waktu itu di Mekah nih, masih di Gunung Sur ya, di dalam gua, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bilang, aku takut Rasul kalau kita tuh ketahuan, karena kaki-kaki kita ini ya masih bisa kelihatan sama mereka. Kita ini cuma berdua ya Rasul gitu kan, ketakutan. Walhasil Nabi Muhammad menangin, ya udah, kita sebenarnya kelihatannya memang berdua, tapi sebenarnya kita ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertiga. Jadi kamu jangan khawatir. Walhasil Nabi Muhammad pun baring ya. Waktu itu untuk beristirahat sebentar, Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar tuh tidur. Posisi Sayyidina Abu Bakar selonjoran ya, nyender di dalam batu guanya, dan Nabi Muhammad itu posisinya berpangku di atas pahanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, lalu nggak tahu-taunya kan di dalamnya itu ada lobang di dalam gua kan lobang-lobang ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ngeliatin gunung-gunung bebatuan, biasanya itu ada lobang-lobang yang mana tuh lobang hewan-hewan berbisa tuh banyak. Nah, waktu ngejagain Sayyidina Rasulullah SAW ya, Sayyidina Abu Bakar itu ngeliatin di kakinya Nabi Muhammad ya, dekat lobang itu ada yang namanya kalajengking. Ada kalajengking. Khawatir ya, karena cintanya Sayyidina Abu Bakar ke Nabi Muhammad, akhirnya beliau yang nutupin lobang itu. Yang mana kalajengking akhirnya nyengetin si beliau ini dengan sengatan yang sangat kuat, dahsyat, dan membengkak sangat sadis. Tapi beliau nggak teriak, nggak nangis ya, cuma menahan rasa sakit yang mana nggak mau gangguin Nabi Muhammad tidur. Nabi Muhammad masih terlelap, yang mana pas bangunnya itu sadar ya, waduh kakinya bengkak. Akhirnya Nabi Muhammad yang ngobatin. Nah, ada suara ya, yang mana pasukan orang-orang kafir ini naik ke atas gua tersebut, yang mana masih di depan gua tersebut. Deg-degan minta ampun. Tapi orang-orang kafir itu yang mereka lihat apa? Satu ya, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 burung dara yang mana menutupi goa tersebut dengan yang sedang mengerami telur-telurnya. 2 burung dara, lalu ditambah sarang laba-laba yang sangat besar yang gak ada robekannya sama sekali, dan juga ditutupi sama rantingan. Itu perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan orang-orang kafir tuh mikir, mana mungkin ada orang masuk ke dalam gua tersebut, sedangkan banyak hewan-hewan yang lebih duluan bertempat tinggal di dalamnya. Mau nggak mau akhirnya orang kafir tuh berangkat, padahal Nabi Muhammad di situ yang mereka mau bunuhin. Seperti itu. Akhirnya mau nggak mau orang kafir tuh pindah cari ke gunung-gunung lain, padahal udah dikit lagi ketangkep ya. Walhasil Masya Allah tabarakallah, mereka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama Nabi Muhammad itu di dalam mukuf 3 hari 3 malam ya, bermalam di situ sampai waktu yang udah ditentukan untuk paling aman berangkat ke kota Madinah. Dari Gunung Sur akhirnya alhamdulillah masuk deh ke kota Madinah. Nah, jadi ini cerita hijrahnya Nabi Muhammad ya, akhirnya ditarhib, akhirnya di welcomein sama masyarakat Madinah ya. Tolak al-Badr. Nah, jadi waktu itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil kabur dari kepungan mereka, dan sahabat-sahabat yang lain nyusul buat berangkat ke kota Madinah waktu itu ya. Insya Allah. Sebenarnya apa sih hikmah ya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tuh hijrahnya ke Madinah. Kenapa nggak ke Indonesia gitu ya? Ke Malaysia misalkan, atau negara-negara yang lain, Yaman, Suriah, atau ya Palestina. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ya menjadikan skenario itu ada di kota Madinah ya, dan pilihan pun jatuh ya ada di kota Madinah. Nah, juga ternyata ada kaitannya nih. Kenapa sih dipilihnya kota Madinah sebagai tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari orang-orang kafir Quraisy waktu itu yang ada di kota Mekah?
Nah, dipilihnya Madinah sebagai tempat hijrah karena kota tersebut memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan dengan kota lainnya. Yang pertama, ya, kota Madinah ini isi-isinya penduduknya memiliki sikap-sikap yang ramah. Suku Aus sama suku Khazraj, ya, ini suku yang mana ada di kota Madinah, orang-orang mukmin, ya. Nah, suku-suku ini awal mulanya dari transmigrasi orang-orang yang dari Yaman, ya. Suku Aus sama suku Khazraj namanya. Nah, mereka suku kuat, ya, orang-orang mukmin di Madinah, yang mana orang Yaman ini dikenal sebagai orang yang memiliki budi yang halus dan perasaan yang lembut. Jadi ada hadis, ya. Hadis Nabi Muhammad itu yang mengatakan penduduk Yaman datang kepadamu. Mereka itu lembut hati dan halus perasaan. Karena Rasulullah SAW ketika rombongan dari Yaman mengunjungi usai perang Khaybar. Jadi Masya Allah tabarakallah, ini kemuliaannya buat buat negara Yaman. Jadi Yaman itu udah dinobatkan oleh Nabi Muhammad bahwasannya mereka itu memiliki habits yang bagus dan juga perangai yang mulia, ya. Jadi Masya Allah tabarakallah, saya pengen sedikit cerita tentang Yaman, ya, tentang Yaman karena kebetulan saya juga kuliah di sana, di tepatnya di kota Mukalla. Nah, jadi di Unifalah Gulf saya belajar kurang lebih 4 tahun ya kuliah di sana bersama suami. Nah, di sana yang kami rasakan adalah memang sifat-sifat mereka ini ajib, mulia banget, ya. Kebanyakan dari sana juga tumbuh rerumputan para ulama, ya, ulama yang Masya Allah tabarakallah, ilmunya tinggi, tawadhu, yang juga mulia, ya, dimana keturunannya Nabi Muhammad SAW, Bani Ali Ba'alawi, ya, semuanya tumbuh kembangnya rata-rata di situ. Yang banyaknya ya ulama-ulama terkenal, salah satunya di kota Tarim, ya, Al-Habib Umar bin Hafidh. Nah, dan juga masih banyak yang lainnya, sehingga Masya Allah orang yang berkunjung ke situ nggak bakal rugi banget, ya, untuk masuk ke kota Yaman, ke negara Yaman, ya, khususnya kota yang namanya Provinsi Hadramut. Jadi teman-teman, salah satu sikap yang pernah saya rasain sendiri, ya, orang Yaman kalau marah nggak pernah ngeluarin kata kotor, ya. Yang ada mereka malah ngedoain. Misalkan nih, contoh saya lagi belanja, saya sering banget dapetin ini, ya. Saya sering banget yang namanya belanja, baik itu abaya atau apa. Nah, untuk hari-hari tertentu juga saya belanja kebutuhan makanan. Walhasil saya ketemu sama ada orang nawar barang, tapi dia nih nggak masuk akal. Nawarnya tuh minta turuninnya banget. Jualan abaya nih si tukang sellernya, si pembeli minta hampir setengah harganya. Padahal itu lagi krismo-krismonya waktu di Yaman, ya, waktu corona, before corona. Nah, si perempuan ini bilang, ayolah turunin harganya, ini dari harga 500.000 kasih aku 250. Padahal itu merek yang paling bagus, ya, merek paling bagus, abayanya keren. Tapi si pemilik baju ini, pemilik dagangan ini bilang, nggak bisa, kamu tuh terlalu banget nurunin harganya, ini aku ngambil dari Saudi seperti ini. Akhirnya tetap ibu-ibu ini ngotot, ini ibu-ibu yang belanja masih aja ngotot. Walhasil kalau mereka udah keluar, ya, spontanitas, mereka mau marah, itu Allah yahdik gitu. Allah yahdik, hada khalas, ini paling murah nih gitu. Allah yahdik, khalas gitu. Jadi mereka dikit-dikit Allah yahdik kalau lagi emosi. Allah yahdiki atau Allah yahdika artinya apa? Allah kasih kamu hidayah, kayak gitu, nggak pernah ngomong kata kotor. Jadi keluarnya itu cuma Allah yahdik, Allah kasih kamu hidayah. Udah itu derajat mereka udah paling marah, ya. Bayangin, teman-teman semua kalau marah mungkin ya keluar ada beberapa kekesalan ya, atau kalimat ish atau apa. Bahkan yang paling serem kalau ada orang marah, dia keluarin kata-kata yang tidak pantas untuk dikeluarkan. Tapi kalau orang Yaman sendiri nyebutnya apa? Allah yahdik. Jadi kalau mereka lagi marah, nangis, sedih, sebel, Allah yahdik, Allah kasih kamu hidayah. Kalau marah masa seseorang. Nah,
Jadi ini hadis dari Nabi Muhammad sendiri ya. Orang-orang Yaman tuh lembut-lembut perasaannya ya. Ada beberapa memang kalau dibilang-bilang orang Arab sendiri tabiatnya keras ya. Tapi untuk penduduk Yaman itu Masya Allah orangnya lembut-lembut ya, khususnya kayak gitu. Jadi kayak misalkan di Indonesia orang yang terkenal lembut itu adalah orang Sunda seperti itu. Jadi tempat hijrahnya Nabi Muhammad karena terpilihnya penduduknya sikapnya ramah. Maka waktu itu pula Nabi Muhammad datang pas hijrah ya, disambut oleh orang-orang Madinah dengan sukacita. Nah, itu yang pertama. Hikmah kenapa hijrahnya ke Madinah. Nah, yang kedua adalah penduduk Madinah memiliki pengalaman berperang. Nah, suku Aus dan suku Khazraj ya, ditambah komunitas Yahudi Madinah. Jadi intinya waktu itu di kota Madinah ini ada dua suku mukmin dan ada komunitas orang Yahudi ya. Mereka berdua ini nggak pernah akur ya. Dalam sejarahnya pun mereka kerap kali untuk berperang antar suku ya. Suku yang dua ini, suku mukmin sama suku Yahudi. Nah, perperangannya tidak hanya setahun 2 tahun, tapi berlangsung secara bertahun-tahun. Nah, jadi tercatat ada sekitar 10 kali peperangan yang dilalui suku-suku Madinah. Ada yang namanya perang Samir ya, menjadi awal sebagai perperangan mereka. Sementara perang Bu'ath menjadi perang terakhirnya. Perang Bu'ath merupakan perang terbesar dan terjadi 5 tahun sebelum Rasul itu datang ya. Datang ke kota Madinah. Pas Rasul belum berhijrah 5 tahun sebelumnya. Nah, ketika Rasul dan Islam datang, masyarakat Madinah menjadi bersatu dan tidak perang saudara lagi. Jadi mereka ada yang berbaiat ya teman-teman ya. Perlu diketahui juga, pengalaman berperang ini menjadi sesuatu yang penting untuk menjaga ajaran agama Islam. Jadi memang orang-orang dulu ya kafirnya tuh kafir harbi yang memerangi agama kita ya. Mereka ngajak perang nih. Jadi sehingga mau nggak mau Nabi Muhammad ya itu ada disyariatkannya syariat untuk berjihad ya, dimana orang-orang kafir ini mau ngebunuhnya Nabi Muhammad dan pengen ngeberantasin agar agama Islam ini redup dan menghilang ya. Mereka benci banget dengan yang namanya agama Islam. Tapi Masya Allah penduduk Madinah karena udah punya ilmu-ilmu tentang berperang khususnya untuk mukmin ya, mukmin suku Aus dan suku Khazraj bisa untuk selalu backing di Nabi Muhammad SAW di saat perperangan ya, untuk jaga-jaga. Jadi kayak kita tuh punya TNI atau bala tentara lah gitu. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa kota Madinah sebagai pilihan ya untuk berhijrahnya Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga, Rasulullah itu sebenarnya memiliki hubungan ya teman-temannya, hubungan darah dengan penduduk Madinah. Yang mana pada saat kecil nih Rasulullah tuh diajak sama ibundanya ya, Sayyidah Aminah radhiyallahu anha untuk berkunjung ke Madinah. Nah, pada kesempatan itu Sayyidah Aminah mengajak Rasul untuk berziarah ke makam ayahnya Sayyidina Abdullah ya, suami dari ibunya. Nah, di samping itu Sayyidah Aminah radhiyallahu anha juga mengajak Rasulullah berkunjung ke sanak saudaranya di Madinah, yakni Bani Najjar. Nah, jadi kalau teman-teman semua harus tahu bahwasanya keluarga Nabi Muhammad itu ada yang di Madinah ya. Banyak dari sanak-sanak saudaranya ibunya, dan dikebumikannya apa ayahnya, yaitu Sayyidina Abdullah ya. Abdullah nama ayahnya Nabi Muhammad. Nah, yang keempat adalah kenapa letaknya itu sangat-sangat bagus, karena kalau misalkan dalam perperangan ya ini sangat strategis teman-teman untuk menjatuhkan lawan-lawannya Nabi Muhammad ya. Baik, Madinah sendiri memiliki letak yang sangat strategis ya, geografisnya bagus. Bagaimana tidak, di sebelah timur ya, timur dan barat. Jadi kiri kanan ya. Kiri kanannya yaitu timur dan baratnya Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal. Jadi anggap deh kalau kita tahu Madinah itu kayak apa ya, ada bukit-bukit ya. Sehingga misalkan ini adalah kotanya, ininya udah dipagar duluan, ada pagarnya duluan ya, ada pagarnya yang bikin lawan tuh bakal lemes kalau mau naik turun ngancurin kota ini ya. Dan juga bagaimana tidak, Madinah juga akhirnya menjadi sebuah daratan yang sangat kondusif ya untuk berperang
yang mana dia itu terdiri dari dataran tinggi, daratan rendah. Jadi kalau kita tahu bahwasannya izin ya, saya coret-coret di sini, nanti bisa dihapus. Nah, misalkan teman-teman tahu, misalkan ada pagar, ya, pagarnya ini batu, misalkan ya, batunya tinggi banget. Nah, pagar atau biasanya kita sebut benteng lah ya, sebagai benteng pertahanan sebuah kota, yang mana orang kalau naik ke sini, kalau mau jatuhnya dalam banget. Jadi dia memiliki lembah yang dalam dan tanjakan yang terjal. Jadi memungkinkan untuk yang namanya lawan itu lebih duluan kalah. Seperti itu. Nah, lalu inilah hikmah ya, 4 hikmah kenapa Madinah menjadi tempat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjut ya. Untuk teman-teman semua, kita mau masuk ke adab yang namanya adab saat berada di kota Madinah. Sebelumnya ya, untuk pengetahuan ya, untuk teman-teman nih bisa kita baca bareng nih. Kalau kita sebelumnya tahu bahwasanya perjalanan hijrah Nabi Muhammad itu bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, ya. Maka ini dia, simple banget buat Q&A. Siapa sih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya? Nah, dari siapakah namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Namanya adalah Abdullah bin Utsman bin Umar Al-Quraisy At-Taimi, ya. Dan juga siapa nama ibundanya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ummul Khair Salma bin Saghir bin Amir, ya. Jadi ini pun ada kira-kira seperti ini ya. Q&A yang paling gampang kalau kita mau tahu bahwasannya kapan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an itu dilahirkan ya. Lahirnya itu sesudah kelahirannya Nabi Muhammad, jaraknya 2 tahun 1 bulan. Jadi lebih tuaannya Nabi Muhammad daripada Sayyidina Abu Bakar ya. Yang mana beliau ini kalau nggak salah lahirnya itu di kota Madinah memang. Lahirnya Sayyidina Abu Bakar, kelahirannya beliau itu di kota Madinah. Dan beliau itu mengambil masa menjadi Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah adalah 30 tahun ya. Sebagaimana direwayatkan oleh Safinah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nih, al-khilafah fi ummati 30 sanah. Ya. Kekhalifahan dalam umatku itu 30 tahun, kemudian kerajaan setelah itu. Jadi memang banyak ya yang megang setelahnya untuk yang namanya megang tahtanya umat muslim ya, menjadi yang namanya imam-imam ya setelah wafatnya Nabi Muhammad, karena nggak ada lagi yang namanya kenabian itu putus setelah yang namanya Nabi Muhammad. Jadi kalau misalkan ada orang mengaku bahwasannya dia nabi, maka dia tertolak ya, karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, nggak ada setelahnya. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad wafat, yang megangin khilafah Islam itu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yaitu nanti diturunkan lagi kepada sahabat-sahabat yang lain. Begitu ya. Nah, dan ini masih banyak banget Q&A ya, soal tanya jawab. Nah, tentang perihal berkaitan dengan sirahnya Sayyidina Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, jadi itu perkiraan gambarannya ya, Sayyidina Abu Bakar. Baik, kita bakal lanjut nih teman-teman. Yang sudah bergabung ya, kita mau lanjut ke adab saat berada di kota Madinah. Jadi sebelum kita masuk ke kota Madinah, biasanya misalkan ada yang dari Indonesia langsung keberangkatannya ke kota Madinah, mau nggak mau kita sebaik-baiknya kita lah untuk mempersiapkan yang namanya persiapan zahir dan batin kita untuk hadir di kota yang mulia. Sehingga yang pertama-tama yang dianjurkan saat kita masuk ke kota Madinah itu adalah membaca doa masuk ke kota Madinah ya, membaca doa. Masuk ke kotanya loh, ke kotanya aja loh baru. Gimana mau masuk masjidnya? Masjidnya yang sangat masya Allah, keutamaannya besar, dan juga di dalamnya di bawah Kubah Khadra ini, yang namanya Kubah Khadra ini maksudnya apa? Kubah Khadra Ustazah, kubah yang berwarna hijau. Pas di bawah kubah ini Nabi Muhammad disemayamkan teman-teman ya, di gurfahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah jadi
masuk nih buat ke kota Madinah ada doanya. Saya izin ya kasih spill. Ini dia doa masuk kota Madinah. Kira-kira seperti ini. Allahumma hadha haramu nabiyyika faj'alhu li wiqayatan minan nar wa amanan minal azabi wa su'il hisab waftah li abwaba rahmatik warzuqni fi ziyarati nabiyyika ma razaqtahu awliya'aka wa ahla ta'atika waghfir li warhamni ya khairu mas'ul Allahumma inna hadha huwa al-haramu alladhi harramtahu ala lisani habibika wa rasulika sallallahu alaihi wasallam wa da'aka an taj'ala fihi minal khair wal barakah mithla ma huwa biharami baitikal haram faharrimni 'alan nar wa aminni min 'adzabika yawma tab'atsu ibadaka warzuqni min barakatika ma razaqtahu awliya'aka wa ahla ta'atika wa waffiqni fihi li husnil adabi wa fi'lil khairat wa tarkil munkarat. Ya, ini doanya ya. Kalau mau SC silakan. Kalau misalkan pun ya ada mau doa singkat, nggak apa-apa sebenarnya bahasa Indonesia ya Allah aku pengen banget, intinya saat masuk ke dalamnya ya Allah aku pengen dapat barokah ya Allah ya. Kasih aku keberkahan sebagaimana keberkahannya para wali ya, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalamnya dan orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh. Jadikan aku ya Allah untuk mendapatkan sebaik-baiknya adab saat di dalamnya. Ya, kita doa pakai bahasa Indonesia segitulah. Dan juga melakukan untuk ketaatan dan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Seperti itu aja. Minta sama Allah, kita beradab di sana, minta semua yang kebaikan ada di kota Madinah dan juga dapat berjuang melawan hawa nafsu ya. Itu dia. Pakai bahasa Indonesia nggak masalah ya. Ini cuma doa yang dikutip dari kitab I'anatul Talibin ya. Kitab fikih gede ya. Kalau ada yang mau yang lebih afdol pakai bahasa Arab, kalau yang mau ya silakan pakai doa ini. Dan ini pun ada artinya ya. Saya kasih, ya Allah, ini tanah suci nabimu. Jadikanlah ia sebagai pelindungku bagiku dari api neraka dan keamanan dari siksa dan keburukan hisab. Ya Allah, iftah, bukakanlah bagiku, yaitu pintu rahmatik. Karuniakan aku dalam menziarahi nabimu anugerah yang kau berikan kepada para walimu, yaitu kekasih-kekasih Allah ya, yang mulia, yang mana beliau-beliau semua diangkat derajatnya oleh Allah karena kebersihan hati mereka. Dan hambamu yang taat ya Allah, yang maksudnya adalah orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh itu dikasih kemudahan ya untuk menjadikan ibadah-ibadah mereka ini lancar. Salah satunya karena kebersihan hati mereka, kesucian jiwanya. Sehingga kita pengen banget ittiba ya, dapetin kenikmatan itu segimana orang-orang saleh dapat nikmatnya dari Allah. Maka mintalah yang namanya ampunan ya. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan minta rahmatnya Allah ya. Wahai sebaik-baiknya zat yang diminta. Ya Allah, sungguh di tanah suci yang kau muliakan melalui lisan kekasih dan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, dan ia berdoa kepadamu agar kau turunkan kebaikan dan keberkahan pada tanah ini sebagaimana tanah sucimu Mekah, maka luputkan aku dari api neraka. Jadi minta dijauhkan dari api neraka. Amankan aku ya Allah dari siksamu pada hari kau bangkitkan hambamu kelak. Karuniakanlah aku sebagian dari keberkahanmu ya. Karuniakan aku sebagian dari keberkahanmu seperti kau anugerahkan kepada para wali dan hambamu yang taat. Berikan taufik padaku untuk melakukan adab yang bagus, perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran. Itu artinya ya. Dari doa kalau kita mau masuk kota Madinah. Cuman kalau misalkan mau nih masuk dengan menggunakan bahasa Indonesia nggak masalah teman-teman. Ini yang saya ambil adalah kutipan dari kitab I'anatul Talibin ya, dari para ulama yang menganjurkan doanya seperti ini kurang lebih, dan doanya masya Allah panjang ya, doanya lengkap masya Allah seperti ini. Tapi nggak ngeberatin, silakan berdoa ya dengan doa-doa yang baik mau masuk ke kota Madinah itu ya. Nah, soalnya pun kalau kita keluar kota Madinah ada juga doanya teman-teman dari para ulama.
Allahumma la taj'al hada akhiral ahdi biharami rasulika wa yassir li ya Allahumma ya Allah la taj'al hada akhiral ahad, jangan jadikan ini akhir kesempatan pertemuanku biharami rasulik ya, yang mana aku nggak mau nih sebenarnya pisah sama kota Madinah. Wa yassir lil 'ud, ya Allah mudahin aku buat balik lagi ke sini ilal haramain, yaitu kota Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah sabilan sahlatan, yang mana masuk lagi nih ke kotamu ini dengan kemudahan, keringanan ya, anugerah dan kemurahanmu, yakni bimannik wa fadlik. Lanjutannya warzuqni, ya Allah kasih aku rezeki al-afwa ya, beri aku apa al-afwa, yaitu ampunan, wal afiyah dan afiat ya, fid dunya wal akhirah, dunia akhiratku ya Allah, waruddana ya Allah, dan kembalikan kami ya salimin ke tanah air kami dengan keadaan yang mana selamat, ghanimina ila awtanina aminin, yang mana kami pengen banget pulang-pulang nih ya, bawa yang namanya pahala yang banyak dan juga keamanan. Itu ya dari Imamun Nawawi, Al-Azkarun Nawawi ya kitabnya. Baik, itu doa kalau mau masuk sama keluarnya ya. Kalau mau pakai doa yang versi Indo juga nggak masalah, nggak usah diberatin ya teman-teman. Cuman kalau mau marhaba silakan, kalau mau buat dapetin keafdalan, karena doa ini awal sumbernya itu dari para ulama kita, ulama ussalaf yang soleh-soleh semua. Baik, ini ya. Nah, kita tadi stopnya itu ada di adab saat berada di kota Madinah. Yang tadi kita udah ngomongin, yang pertama dianjurkannya untuk membaca doa masuk ke kota Madinah. Dan juga tadi ada tambahannya, kalau keluar kota Madinah gimana Ustazah? Nah, itu tadi doanya 2 masuk dan keluarnya kota Madinah. Lalu, misalkan kita keberangkatan itu dari Indonesia teman-teman, alangkah baiknya kita dari awal sebelum kita berangkat udah punya yang namanya patokan mau berapa tuh sholawatnya ya. Dianjurin karena memperbanyak sholawat. Nah, alangkah baiknya seperti misalkan di rumah kita terbiasa hanya sholawat 10 kali ya. Sholawatnya 10 kali dalam per hari, atau setiap kali sholat 5 waktu 10 kali sholawat, atau misalkan cuma sehari 10 doang ya, atau bahkan 3 karena belum terbiasa untuk membaca sholawat. Mau nggak mau, karena kita nih mau ketemu yang namanya kotanya Nabi Muhammad, yang dimana Nabi Muhammad ada di dalam kota tersebut, maka memperbanyak sholawat ini sangat dianjurkan. Makanya kalau bisa bikin target-target perlahan ya. Misalkan di Madinah itu ada kita 4 hari. Mau nggak mau di hari ini kita punya target sehari ini dengan tasbih kita berapa kali kita sholawat ke Nabi Muhammad. Nah, untuk sholawat ke Nabi Muhammad paling pendeknya yang warid langsung dari Nabi Muhammad itu adalah bacaannya adalah sallallahu ala Muhammad ya, paling pendek. Dan ini sallallahu ala Muhammad. Nah, ini sirah atau kalimat dari Nabi Muhammad sendiri kalau mau yang paling pendek, dan ini semua yang namanya sholawat pasti bakal sampai ke Nabi Muhammad. Gak ada yang namanya amalan yang tertolak kecuali sholawat ke Nabi Muhammad ya. Baca aja sallallahu ala Muhammad. Mau itu dengan target sehari itu 10.000 kali, jangan deh 1.000 kali aja. Itu udah untung-untungan, nanti jadi habit tambah lagi jadi 5.000. Atau misalkan udah terbiasa 5.000, mau nambah lagi deh, enak nih 10.000 ya. Nanti kita bahas apa sih keutamaan membaca salawat ya teman-teman ya. Sebenarnya sigoh atau yang namanya kalimat-kalimat salawat ini banyak ya. Ada yang namanya salawat bil qulub ya. Ada salawat yang namanya salawat nariyah ya. Salawat-salawat itu banyak. Cuman kalau yang langsung dari Nabi Muhammad ya, bacalah sallallahu ala Muhammad. Muhammad sendiri artinya balik lagi ke Nabi ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad itu nggak kerasa, 10.000 itu cepat ya. Nah, itu yang paling pendek kalau nggak mau keberatan. Kalau ada sigoh-sigoh yang lainnya seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, atau salawat-salawat yang lain, itu nggak masalah. Silakan balik ke teman-teman sendiri ya. Nah, sebenarnya enaknya kita langsung loncat ke tentang ngebahasin salawat itu sendiri ya.
Nah, jadi sebenarnya definisi dan keutamaan membaca sholawat itu gimana sih Ustazah ya? Karena mungkin dari kita sebagian kecilnya mungkin ya nggak tahu apa tuh sih sholawat, cuma tahu kalimatnya doang, ya udah sampai ke Nabi Muhammad gitu doang kan. Nah, jadi kita mau tahu definisi dan keutamaan membaca sholawat tersebut. Nah, jadi kita biasanya senantiasa memanjatkan sholawat ya, salam ke Nabi Muhammad. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah ya. Nah, jadi sholawat itu ada sholawat, ada salam. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu pertama kalinya bisa ada sholawat karena itu perintah dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, salawatlah kepada Nabi Muhammad alaihi wasallimu tasliman. Nah, itu dari Al-Quran di surat Al-Ahzab ya. Jadi apa sih maksud dari sholawat ya? Sholawat ya, sholawat itu ada dua macam. Sholawat yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya adalah Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Rahmat itu adalah kasih sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau sholawat itu dari manusia dan malaikat, maka ini maksud adalah doa ya. Yang dimaksud adalah mendoakannya Nabi Muhammad ya, mendoakan kebahagiaan untuk Nabi Muhammad. Nah, sementara yang namanya salam kan ada assalatu wassalam ya. Dan salam ini ya, kalau tadi kita ngomongin sholawat ya, as-shalah, nah kita bakal ngomongin tentang salam ya. Salam adalah keselamatan dari mara bahaya dan kekurangan ya. Salam itu salamah atau keselamatan. Maka nggak ada keraguan bahwasannya membaca sholawat dan salam adalah bagian dari penghormatan atau tahiyyah ya. Dalam bahasa Arab penghormatan adalah tahiyyah. Jadi kita menghormati Nabi Muhammad yang mana bersemayam juga di dalam kota tersebut ya, sehingga kita perbanyak yang namanya apa? Disunahkan untuk memperbanyak salawat. Maka ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca salawat yang artinya adalah mendoakan Nabi Muhammad ya, maka wajib atas Nabi Muhammad melakukan hal yang sama, yang yaitu mendoakan kepada orang yang membaca salat kepadanya. Jadi sebenarnya nih kita kan sholawat teman-teman kepada Nabi Muhammad, tapi sebenarnya itu tuh balik lagi benefitsnya atau keuntungan tuh balik ke kita. Kita ngedoain Nabi Muhammad tuh ngedoain kita balik ya. Kita kayak anggaplah ya, kita itu sholawat tuh kayak yang namanya nelpon ya. Semakin kita sering nelpon Nabi Muhammad, bakalan kenal Nabi Muhammad sama kita. Nah, sehingga anggapannya sholawat itu ittisal, kayak yang namanya teleponan ya. Kita punya hubungan atau ikatan erat sama Nabi Muhammad dengan bersolawat. Nah, jadi yang namanya kita anggapannya semakin sering kita bersolawat, Nabi Muhammad bakal kenal. Segimana kita sering nelpon presiden misalkan pakai yang namanya HP, otomatis kita bakal dikenal juga karena kita sering ya untuk berinteraksi ya. Segimana nanti presiden bakal kenal banget sama kita. Nah, jadi itu bakal balik lagi benefitsnya ke umat-umatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi ini pun sebenarnya ya, kalau kita tahu bahwasannya ngelakuin penghormatan ke Nabi Muhammad dengan penghormatan yang baik atau kembalikanlah penghormatan itu. Ini maksudnya dari ayat ya, ayat. Jadi kenapa sih disyariatkannya ada sholawat begitu ya? Dari pertama perintah Allah, sallu alaihi wasallimu taslima. Perintah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Salawat dan salam kepada beliau. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka lakukanlah penghormatan ya, yang mana ini ketetapan dari ayat ya, yang mana melakukan penghormatan dan penghormatan yang lebih baik atau kembalikanlah penghormatan itu, yang mana intinya ya, doa dari Nabi inilah yang dinamakan dengan syafaat. Jadi intinya ini kita ngelakuin penghormatan, kita bakal dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Dan juga para ulama sepakat bahwasannya apa? Orang ya, kalau yang namanya sholawat atau doa ke Nabi Muhammad itu nggak ada yang namanya penolakan dari Allah ya. Kalau zikir kita ghaflah atau misalkan nih kitanya lagi blank,
Paham ya Blank ya? Kita zikir, tapi hati kita kemana-mana. Maka Allah masih ngitung-ngitung nih. Ini bakalan sampai apa enggak ya gitu. Ibadahnya diterima atau enggak. Tapi kalau sholawat udah jelas. Enggak ada yang tertolak yang namanya sholawatnya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ataupun bertarget. Meskipun dibaca dalam keadaan ghaflah. Atau keadaannya sedang tidak fokus. Atau tidak khusyuk dalam membacanya, tetap itu dinilai sebagai pahala. Dan juga sampai diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan sampainya ke Nabi Muhammad salawat tersebut. Seperti itu ya. Sehingga kita pun harus mengerti keutamaannya apa aja sih. Baik. Nah, dari hadis yang banyak ya menjelaskan keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad, ada di antaranya man shalla alayya fi kitabin, barang siapa berdoa menulis salawat kepadaku dalam sebuah buku, fi kitabin ya, lam tazalil malaikah, maka para malaikat selalu memohon ampun ya, atas taghfir lahu ya, lam tazalil malaikah tastaghfir lahu madama ismi fi dzarikal kitab, yang mana malaikat itu bakal selalu mohon ampun kepada Allah yang mana pada orang itu selama nama Nabi Muhammad masih tertulis dalam buku ya. Jadi ada nih orang-orang yang biasa ya terbiasa nulis Bismillahirrahmanirrahim pas lagi nulis di buku dan dibuka dengan sholawat Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Maka orang yang nulis Nabi Muhammad ya ada sholawatnya, sighah sholawat di dalamnya, maka di situ ampunan Allah selalu turun buat orang itu ya. Itu hadisnya Nabi Muhammad. Itu hadis yang pertama. Nah, ada juga yang mengatakan dari hadisnya Nabi Muhammad ya, mansarrahu an yulqiyallah wa huwa alaihi radin falyukthir minas sala alayya. Barang siapa yang ingin merasa bahagia ketika berjumpa dengan Allah dan Allah redha kepadanya, maka hendaknya ia banyak membaca salawat kepadaku. Jadi orang yang banyak salawat ke Nabi Muhammad adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Ada juga hadis yang ketiga ya, saya coba ambil 3. Ma aktsara minas salah alayya fi hayatih amarallahu jami'a makhluqatihi an yastaghfiru lahu ba'da mautih. Barang siapa membaca salat kepadaku ya, nah di waktu hidupnya, maka Allah memerintahkan semua makhluknya memohon maaf kepadanya setelah wafatnya. Itu ya, ajib banget. Kira-kira seperti itu gambaran salawat. Salawat artinya sendiri kalau kita yang melakukan adalah apa teman-teman? Doa kepada Nabi Muhammad sebagai penghormatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan salawat dia akan menjadi yang namanya cahaya syafaat untuk umatnya. Orang yang memperbanyak salawat akan memiliki faidah-faidah seperti yang akan saya jelaskan, yaitu keutamaan ya yang akan ada 10. Nah, jadi di sini yang pertama ya, keutamaan orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad, rahmat dari Allah yang Maha Kuasa ya. Otomatis orang yang salawat ya, rajin, mulutnya basah akan salawat, lisannya tuh terbiasa untuk membaca salawat. Dan orang-orang yang udah cinta banget sama salawat, maka mau gak mau Allah itu bakal kasih rahmat ya. Karena rahmat Allah, kasih sayangnya Allah ini luas ya. Nah, lalu yang kedua adalah orang tersebut udah didomin, udah ditanggung. Orang yang sholawat itu dapat syafaat Nabi Muhammad ya. Pertama dapat kasih sayang Allah, yang kedua dapat syafaatnya Nabi, yang ketiga adalah mengikuti tradisi mulia para malaikat. Jadi malaikat pun bersolawat, Allah dan para malaikat bersolawat. Ingat tadi apa salawat Allah bersalawat ke Nabi Muhammad, yaitu dari arti kata salawat kalau dilakuin sama Allah itu artinya mencurahkan rahmat atau kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad. Sedangkan untuk kita dan para malaikat salawat ini artinya mendoakan Nabi Muhammad kebaikan. Nah, lalu yang setelahnya selain mengikuti tradisi malaikat-malaikat yang taat kepada Allah adalah yang keempat, dengan kita bersalawat dapat membedakan orang munafik dan orang kafir ya. Dapat membedakan diri dari orang munafik dan orang kafir. Yang kelima adalah ya, orang yang rajin sholawat itu dapat menghapus yang namanya dosa ya, menghapus kesalahan dan dosa. Nah, jadi yang keenam juga adalah orang yang rajin bersalawat dapat
menjadi pemenuhan hajat dan harapan-harapannya, karena Allah itu nggak bakal nolak ya, nggak bakal nolak apabila doa tersebut ada sholawat Nabi Muhammad dan dikemas dengan adanya harapan-harapan. Dengan seizin Allah, Allah kabulkan apabila seseorang berhajat dengan adanya tawasul ke Nabi Muhammad, dengan adanya membarengi sholawat kepada Nabi Muhammad. Baik, yang ketujuh adalah menjadi cahaya atau penerangan secara lahir dan batin ya. Orang yang berajin sholawat hatinya bersih ya, tubuhnya bercahaya. Lalu yang kedelapan adalah keselamatan dari neraka. Orang yang rajin bersolawat ya, itu lisannya selalu basah ya dengan cintanya kepada Nabi Muhammad ya, memperbanyak sholawat iksar ya, benar-benar sayang banget sama Nabi Muhammad, maka orang tersebut ya selamat dari neraka dan juga yang 9 masuk ke dalam surganya Allah. Dan yang ke-10 adalah salam dari Allah yang maha mulia. Nah, jadi dari 10 sebenarnya masih ada lagi ya. Salah satunya orang nih kalau misalkan hatinya lagi demek, hatinya lagi bermasalah, punya masalah sama orang lain, kalau diperbanyak sholawat, Allah bakal mudahin segala urusannya. Yang awalnya rumit jadi gampang. Dengan apa? Dengan sholawat. Ya, kalau teman-teman semua misalkan lagi dalam posisi hatinya nggak enak ya, lagi keras-kerasnya atau lagi cinta-cintanya dunia, kalau perbanyak sholawat itu Allah jadiin hatinya lembut ya. Allah jadikan hatinya lembut dengan apa? Dengan lisannya yang banyak bersolawat. Misalkan nih dia sholawat masih aja hatinya keras, dengan dia husnudzon sama Allah dan ikhtiar ya, dengan ikhtiarnya dia untuk memperbanyak sholawat, maka nggak tanggung-tanggung ada waktunya Allah bakal turunin cahaya yang mana dapat mengguncang jiwanya menjadi orang baik. Itu dia adabnya ya, dan juga keutamaan bersolawat. Baik, kita bakal lanjut ya. Yang mana setelah itu yang ketiga, saat kita berada di kota Madinah. Saat kita berada di kota Madinah, teman-teman dianjurkan untuk yang namanya bersih-bersih ya. Membersihkan jasad kita atau tubuh kita. Seperti apa? Maaf teman-teman, ini lebih dalamnya detailnya. Kalau mau dapat kesunahan saat kita mandi sunnah ya, adalah mencukur rambut-rambut yang hanya kita ketahui. Lalu saat kita bermandi ya, gunakanlah sabunlah ya untuk membersihkan lipatan-lipatan badan ya. Maaf, contohnya ketiak ya, atau lipatan-lipatan perut. Maka alangkah baiknya bersihkan dengan sebersih-bersihnya ya sebelum masuk ke kota Madinah. Misal keberangkatan dari Indonesia, kita udah mandi duluan nih. Ya Allah, aku pengen masuk kota Madinah ya. Dengan mana aku pengen mandi sunnah buat masuk kota yang mulia. Nah, niat aja pakai bahasa Indonesia, saya niat mandi sunnah ya Allah buat masuk kota Madinah. Udah, langsung dalam keadaan bersih, itu udah dapat pahala, dapat pahala, 1 pahala. Lalu yang keempat adalah anjuran selain yang namanya bersih-bersih dengan mandi, yaitu dianjurkan untuk menggunting gunting kukunya sebelum masuk kota Madinah, pakai pakaian terbaik, cukur-cukuran yang mukanya misalkan ada banyak brewoknya yang nggak berantakan misalkan ya, mau nggak mau dibersihin, dirapiin, dan juga gunain yang namanya wewangian ya. Nah, tapi wewangian di sini saya garis bawahi khususnya untuk perempuan ya. Notes, boleh nggak sih perempuan pakai parfum? Baik, perempuan ya boleh pakai parfum dengan syarat ya, parfumnya ini nggak mungkin dicium untuk orang-orang lain, yang mana nggak nyengat, yang mana baunya hanya kita sendiri yang bisa cium ya, hanya kita sendiri yang bisa cium. Kenapa gitu Ustazah? Ya, karena yang namanya parfum itu ada yang aromanya kuat, ada yang enggak. Ini biasanya kayak pakai yang Sobaya ya. Ini parfum sholat saya. Ini udah lama nih, tapi alhamdulillah masih awet. Ini pas saya pakai misalkan dalam untuk hadir ikut majelis ya, majelis ilmu, mau nggak mau pakailah parfum, nggak masalah. Cuman setidaknya yang wanginya tuh feminin ya, kita sendiri yang dapat cium, dan juga orang-orang laki-laki tuh nggak tahu kalau kita sedang memakai wangi-wangian. Pakainya bukan di daerah luar pakaian, tapi di dalam. Misalkan maaf ya teman-teman, letakin ini ya di tangan, misalkan nih parfumnya ya, letakin misalkan hanya bagian tangan, dan di
sisa-sisa leher kita, ya, sisa-sisa leher, sehingga orang nggak sadar kita tuh lagi wangi. Setidaknya kita sendiri tuh nyaman loh dengan wangian kita, ya. Ini nggak apa-apa kalau teman-teman mau beli, enak nih, Sobaya banyak kok yang biasanya orang-orang buat hadiah umroh, ya. Ini banyak banget jualnya di mana-mana dan murah teman-teman. Apalagi misalkan beli di keranjang, ya, di keranjang manapun itu bisa teman-teman cari, ya, yang mana sebenarnya, ya, kenapa sih Ustazah susah banget buat sekarang nyari yang namanya parfum non alkohol. Nah, jadi untuk teman-teman semua, memang kita udah nggak bisa lagi, ya, ihtiraz an hadha syai, udah sulit banget untuk yang namanya keluar dari perihal yang namanya alkohol. Mau nggak mau, kalau mau yang aman, cari aja yang non alkohol, ya. Cuman untuk sekarang mungkin susah banget untuk dapetin. Gimana Ustazah hukumnya? Misalkan saya pakai parfum, ya, saya kemana-mana pakai parfum tapi ada alkoholnya, ya, karena memang udah yang namanya kesulitan. Zaman sekarang ini jarang banget ada orang yang jualin yang namanya non alkohol, ya, rata-rata alkohol. Jadi itu nggak dipermasalahkan teman-teman. Cuman alangkah baiknya untuk berhati-hati, lebih baik hindari untuk perihal sholat, ya, untuk masuk ke dalam sholat, apalagi untuk umroh. Umroh ini bukan bagian dari yang disunahkan, malah ini dapat membatalkannya saat kita tawaf, ya. Nah, jadi harus berhati-hati. Kalau misalkan ke Masjid Nabawi untuk yang namanya ibadah, perbanyak zikir di dalamnya, atau misalkan membaca sholawat, maka anjurannya berwangi-wangian silakan. Atau misalkan dalam keadaan mubah nih, baru masuk kotanya aja, ya, untuk perjalanan safar ke kota tersebut, maka dianjurkan untuk wangi-wangian. Paling enggak nih, kalau misalkan nggak punya parfum, ya udah nggak masalah. Itu hanya kesunahan, yang nggak ada paksaan. Lalu yang kelima adalah kalau perlu, teman-teman, kalau perlu udah sampai nih di kota Madinah, wabil khususnya ini maksudnya apa? Pas lagi di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi, turun dari kendaraan, lebih baik lepasin sendalnya, tapi dalam tanda kutip pas lagi oke-okenya, yang mana matahari nggak terlalu bersinar terang, ya, sehingga kaki kita nggak bakal ngelepuh. Biasanya perempuan pasti pakai kaos kaki, ya. Nah, kalau perlu turun nggak apa-apa, lepasin yang namanya sendal, ya, karena ini menjadi bagian dari adab, tapi dalam tanda kutip mampu dan memungkinkan. Kalau nggak mungkin nggak masalah, pakai aja. Sebenarnya apa hikmahnya? Kenapa kita dianjurkan oleh para ulama melepas sendal kita, ya? Karena kita menghormati di bawah sana, ya, di Masjid Nabawi, di bawahnya ada yang dikebumikan orang-orang soleh. Wabil khusus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu dikebumikan di bawah tanah, sehingga kita memuliakan, ya, untuk tidak menghalangi keberkahan tersebut dari tanahnya. Jadi kita nggak apa-apa lepas sendal aja, biar dapat keutamaan. Bahkan lebih asyik kalau kita misalkan lepas sendal, ya. Tapi nggak masalah. Kalau mau pakai sendal pun nggak masalah. Cuman ada beberapa ulama yang menganjurkan lebih baiknya lepas, ya. Lalu yang keenam adalah dianjurkan berdoa, ya. Berdoa sebelum masuk ke kota tersebut, dianjurkan untuk berdoa, memantapkan hati dan bertakdim kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi doa aja yang baik, minta kukuh hatinya, ya, sabat hatinya, biar selalu sopan selama di kotanya Nabi Muhammad. Lalu yang ketujuh adalah bersedekah, ya, bersedekah. Kalau bisa pas udah sampai nih masuk kota Madinah, itu dianjurkan, ya, untuk kita bersedekah, teman-teman. Bersedekah aja semampunya. Misalkan ketemu anak kecil, kasih permen, ya. Tapi jangan sampai kita nggak nanya dulu untuk perihal orang tuanya bakal seneng apa nggak kita ngasih, ya. Misalkan kasih yang lebih bermanfaat, jangan permen. Misalkan buah untuk di pinggir jalan, beli misalkan harganya 50.000, bagi-bagi buat orang jeruk satu-satu, orang yang berziarah ke makamnya Nabi Muhammad, atau misalkan untuk orang yang sholat di dalam Masjid Nabawi, seperti itu. Bersedekah aja semampunya. Misalkan punya hanya uang 20.000, ya, ngasih satu orang pun nggak masalah. Berbagi aja intinya, ya. Bahkan amal sendiri, saya sendiri pernah dapetin pas bulan Ramadan umroh, ya, di kota Madinah sebelum masuk ke kota Mekah. Itu pas sore-sore orang-orang rebutan banget buat bagi-bagiin yang namanya makanan mereka ke orang lain. Rebut-rebutan biar orang-orang tuh pada ngambil bagian mereka. Ya, ini misalkan nih ada orang
Kemarin itu saya nemuin orang Amerika sama orang orang London, iya dua laki-laki, yang mana mereka masya Allah jor-joran sedekahnya karena mereka dikasih rezeki yang banyak ya. Mereka beli setroli gede, itu minuman Al-Maroi namanya. Al-Maroi ini minuman enak banget, rasanya banyak, ada rasa mangga, coklat. Lalu mereka bagi-bagiin di jalan. Nah ada juga nih yang di sana ya, yang suka sedekahan, saya nemuin orang Cina. Tadi orang Amerika sama orang London, dan itu mereka juga kasih ke saya ngeliatin ada juga orang yang namanya orang Cina nih, Cina Muslim, masya Allah tabarakallah, satu keluarga nawarin teh kemana-mana, cai, mereka nggak bisa ngomong bahasa Arab ya, yang artinya syai itu artinya adalah teh ya, mereka malah nyebutnya cai gitu, jadi lucu banget. Jadi saat orang pada berbuka tuh pada nawarin sedekah, bahkan tasbih tuh di mana-mana berkeliaran. Ada orang yang ngasih bunga, ngasih setangkai bunga mawar untuk semua pengunjung kota Madinah. Jadi jangan heran kalau bulan Ramadan banyak banget orang yang sedekahan dan itu jor-joran ya. Ada khud. Jadi ada yang ngasih Quran, ada yang ngasih tasbih, pokoknya lucu-lucu. Ada yang ngasih parfum, ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih shawarma, ada yang ngasih ginger, ada yang ngasih masyrubat atau minuman jus-jusan, teh-tehan, pokoknya banyak teman-teman. Jadi mereka banyak banget, mereka bahkan bersedekah lebih dari semampunya. Maksudnya nggak pakai hitung-hitungan saat mereka bersedekah. Cuman kita harus patokin ke diri kita ya. Kita punya uangnya gimana? Setidaknya kita niat lillahi ta'ala untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka alangkah baiknya nggak apa-apa dengan kesemampunya kita. Baik, sedekah ya di kota Madinah, sedikit aja nggak apa-apa. Kalau ketemu ada orang tua-tua nih, sedekah tenaga pun, kalau misalkan pun nggak punya uang ya, nggak masalah. Bantu nenek-nenek, kakek-kakek buat jalan, atau misalkan kalian semua misalkan dapat berbicara bahasa Arab atau untuk menuntun seseorang yang bertanya, maka bersedekah dengan ilmu kalian juga nggak masalah. Misalkan kayak kemarin saya nggak punya uang, mau nggak mau saya dengan adanya Allah kasih kemudahan, saya dapat berbahasa Arab dengan lancar, akhirnya saya dapat menolong nenek-nenek yang mana ajuz ini, nenek-nenek yang tua, minta diantarin ke kamar mandi, atau misalkan nenek-nenek itu sedang membutuhkan atau bertanya-tanya tentang perihal pintu, maka saya setidaknya dengan saya punya bahasa, maka saya sedekahin dengan membantu tanpa yang namanya tanpa pamrih ya. Kalau misalkan pun nggak punya uang nggak apa-apa, pakai tenaga ya teman-teman, nggak harus kok dengan uang. Kalau misalkan pun nggak banget nggak punya uang lah, mentok-mentok ya udah senyum aja di situ, sebanyakin husnudzan, berbanyak yang namanya berprasangka baik sesama hambanya Allah ya, seperti itu. Jadi yang ke-8 itu adalah lebih menjaga hati teman-teman ya, menjaga hati selama di kota Madinah pas udah sampai nih, dan adab-adab di kota Madinah. Nah salah satu yang menjaga hati di sini maksudnya apa? Nah biasanya teman-teman nanti kita bakal ketemu sama yang namanya orang-orang berkulit warna-warni ya, dari yang kulitnya kulit Amerika yang putihnya merah-merah ya, ketemu juga sama orang Afrika yang mana mereka gelap, sangat gelap, sehingga mereka ini membawa aroma tubuh yang bermacam-macam ya. Mau nggak mau saya akan kasih kejelasan bahwasannya saat berada di kota tersebut, baik itu siang ataupun sore lagi keringet-keringetnya, mau nggak mau kita harus banyak menjaga hati ya. Jangan sampai kita kelihatan karena mereka lagi beraroma tidak sedap, karena semua orang kan mungkin punya kelenjar minyak yang berbeda-beda, sehingga untuk lebih menjaga hati mereka lebih baik kita menjauh misalkan, tapi tidak dengan menyakiti hati mereka. Jadi jangan sampai tutup hidung dan mengatakan keluar sesuatu kalimat yang tidak baik. Nah itu selama menjaga hati ya, menjaga kita di dalam sana. Dan juga misalkan ketemu orang nih, orangnya mungkin ya dikatakan lagi berbuat maksiat di dalam kota tersebut, misalkan lagi joget-joget, otomatis kan kita harus jaga hati nih, jangan sampai kita akhirnya menggibah orang tersebut ya. Mau nggak mau hindarin yang namanya gibah ya. Pokoknya jaga hati banget selama kita di kota Madinah ya. Adab-adab pun misalkan kalau kita bisa dapat ngelakuin kesunahan apa aja yang berkaitan sama Nabi Muhammad ya, jor-joran aja nggak masalah ya. Nabi Muhammad pakai siwak, beli siwak di Madinah. Oh aku nggak punya ilmunya Ustazah, ya udah kamu pelajarin aja di YouTube, banyak kok. Apalagi misalkan mau belajar dari Umi Fairuz Ar-Rahbini, itu tutorialnya lengkap banget ya, dari ulama-ulama yang bersanad.
itu lebih enak ya kita sibukin yang namanya kita punya gadget ya untuk memperdalam ilmu. Nabi Muhammad sukanya makan apa? Ikutin Nabi Muhammad makannya apa. Nah, terus juga kita harus benar-benar beradab terutama untuk orang yang lebih tua daripada kita. Ibu kita ya. Pengunjung-pengunjung di sana pun banyak kok yang lebih tua dari kita, bahkan umurnya udah 60 70. Mau nggak mau kita harus rajin senyum, jangan sampai mukanya mencetut ya teman-temannya, meskipun kayak misalkan lagi nggak enak atau ada perihal lain lah yang berkaitan dengan suasana hati. Mau nggak mau adab selama di sana harus dijaga, karena biasanya kita ada yang kebanyakan dari kita mungkin ada yang belum fasih dalam berbahasa Arab. Mau nggak mau kita interaksinya cuma bisa lewat satu, yaitu senyuman. Karena kita udah nggak punya bahasa, mau nggak mau cuma dengan tutur wajah kita, ekspresi kita dengan kita bahagia, itu udah bikin mereka senang. Pengunjung-pengunjungnya, tamu-tamunya Nabi Muhammad itu senang. Mau nggak mau kita harus latihan. Kalau misalkan Ustazah udah backingan nih muka saya begini, nggak bisa senyum banyak-banyak, latih. Perbanyak senyum, perbanyak ketawa ya. Bukan ketawa terbahak ya, maksudnya senyumnya ketawanya itu yang enak ya. Ya segimana Nabi Muhammad itu mukanya mutabasim ya. Nabi Muhammad tuh orang yang suka banget tersenyum ya. Nabi Muhammad orang wajahnya yang paling ganteng sedunia, orang yang paling keren sedunia, yang punya badan yang Masya Allah, tubuh jasad yang paling mulia. Dan juga kalau orang nih ngeliat Nabi Muhammad bisa pingsan kayaknya ya, saking cahaya itu gede ya. Nabi Muhammad tuh Allah ya, ciptaan paling sempurna daripada hamba-hamba yang lain, nabi-nabi yang lain, sehingga kita paling beruntung mendapat nabi paling ganteng. Kenapa gitu Sada? Ya, kalau teman-teman semua tahu kegantengan itu anggap deh 100% ya. Yang mana kegantengannya Nabi Yusuf alaihissalam ini kalah daripada kegantengannya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini lebih ganteng lagi. Kalau misalkan diceritakan ya di Al-Quran bahwasannya Nabi Yusuf ketampanannya dapat memukau seseorang yang bernama siapa? Teman-teman boleh komen. Nah beliau Nabi Yusuf ini ketampanannya ya dapat mengiris tangan-tangan para gadis, para ibu-ibu yang sedang mengocek atau mengupas buah apel. Sehingga kalau teman-teman semua tahu Nabi Muhammad ini lebih daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Simpelnya kayak gitu. Baik, jadi kita bakal lanjut ya karena masih tersisa waktu kira-kira 20 menit. Masih ada slide ya. Saya pengen ngasih tahu bahwasannya lebih dijaga hati ya, lebih dijaga hati, karena di sini kalau di mana-mana lah intinya, khususnya di kota Mekah apalagi ya Allah, kita bakal ketemu dengan kerendeman orang-orang teman-teman. Salah satunya apa? Salah satunya adalah pas kita ketemu sama hamba Allah, yang mana hamba Allah itu nggak dapat nikmat segimana yang kita punya nikmat. Apa contohnya? Contohnya adalah saat kita ketemu sama orang yang nggak punya dua kaki. Kebayang nggak tuh? Kita punya kaki, tapi mereka nggak punya kaki. Atau mereka yang sholat di situ nggak punya sebelah tangan. Nggak punya sebelah tangan. Atau yang benar mukanya separuhnya itu rusak karena bahan kimia. Jadi di situ kita bakal ngeri-ngeri sedap untuk menjaga hati kita. Biar apa ya Allah gitu. Kita harus perbanyak husnudzon nih. Mudah-mudahan ya Allah mereka ini berkahnya mereka. Jadi kalau misalkan ketemu sama orang nih yang mungkin nikmatnya nggak sama kita doain ya Allah. Apa doanya Ustazah? Nah, doa yang paling minimal, minta doa sama Allah saat kita ketemu orang ya yang mungkin kurang, maka doanya pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Doanya kayak gini, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kesempurnaan nikmat, ya, kesempurnaan nikmat, yang mana nikmat itu aku nggak tahu dari mana, ya. Biar kita dapat menjaga hati. Jangan sampai ya Allah, biasanya kan kalau orang yang jaga hati, kasihan banget, tangannya buntung, kakinya buntung, tapi sholat di situ. Jadi akhirnya jatuhnya gibah. Maka alangkah baiknya saat menjaga hati, menjaga lisan kita buat nggak nyakitin. Kalau kedengeran nih sama orang yang memiliki tangan yang buntung tersebut, pasti hatinya kayak remuk gitu. Loh,
Apa salahnya kok tiba-tiba saya diomongin gitu kan. Nah, mau nggak mau teman-teman jaga lisannya ya selama di kota Madinah. Pokoknya perbanyak aja buat yang namanya zikrullah, perbanyak zikir ke Allah ya, perbanyak juga salat kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Orang nih kalau penyesalan terbesarnya adalah apa? Sibuk yang namanya main HP. Yang mana perkara tersebut misalkan nggak ada hubungannya sama ibadah. Jadi kalau teman-teman ya boleh gunain HP kalian buat zikir. Pakai aplikasi Ba'alawi ya, aplikasi di HP yang punya Android misalkan, downloadin perihal-perihal kayak pengen nih Ustazah, pengen saya belajar yang namanya Sirah Nabawiyah, silakan download PDF-nya ya. Kalau misalkan mau juga Ustazah saya belajar perihal tentang kehidupannya Nabi Muhammad, ya udah tinggal beli buku ya, beli Syama'il Muhammadiyah. Mau tahu Ustazah gimana sih perawakannya Nabi Muhammad, gimana sih sifat-sifatnya Nabi Muhammad, tinggal beli aja bukunya, atau kalau ada PDF silakan. Nah itu ya untuk poin yang ke-8. Yang ke-9 adalah selama di kota Madinah jangan tinggalin yang namanya sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, dalam kurung jika memungkinkan. Jadi daripada kita seliburan kemana-mana, jalan-jalan, boleh nggak sih sudah jalan-jalan? Boleh banget, apalagi tempat-tempat itu tempat yang mulia, yang di situ Nabi Muhammad pernah berpijak, maka nggak masalah. Cuman kalau bisa jangan lewatin 5 waktu di Masjid Nabawi ya, karena keutamanya gede. Sholatlah di dalam Masjid Nabawi, karena saya sendiri ngerasain nyeselnya suatu hari saya terlambat untuk sholat zuhur karena kebetulan hotel saya lumayan jauh. Jadi sholat 5 waktu saya berlari-larian kecil. Pokoknya azan itu saya udah lari biar masuk ke dalamnya. Apalagi kalau pas lagi bulan Ramadan, jangan heran itu membludak-bludaknya. Jadi waktu itu saya sholat di Masjid Nabawinya pas lagi bulan Ramadan teman-teman. Ramenya minta ampun, jangan sampai nggak dapet soft gitu intinya. Jadi harus sebelum waktunya kita udah taharah, udah macem-macem, masuk waktunya kita sholat. Nah, karena nikmat banget yang namanya Masjid Nabawi, dalamnya tuh adem, anyep, terus juga dingin teman-teman, wangi sajadahnya ya. Dan memang kebersihan di situ Allah ajib banget. Kamar mandinya jangan ditanya ya. Makanya sholat jamaah ini dianjurin banget. Apalagi beda loh rasanya kita sholat di dalam hotel sama sholat di Masjid Nabawi. Jauh banget perbandingannya. Teman-teman yang udah umroh pasti ngerasain, bilang iya ya. Nah, ya Ustazah bener. Nah, kayak gitu. Nah, jadi yang poin ke-10 ya, selain kita nggak ninggalin sholat 5 waktu tersebut, maka yang ke-10 adalah menjaga ketaatan dari ibadah-ibadah sunnah, dan juga ibadah-ibadah sunnah jangan ditinggalin ya. Menjaga ketaatan kita itu maksudnya apa? Hindarin namanya kemaksiatan ya. Kemaksiatan ini dapat yang namanya menggelapkan hati ya. Misalkan nih kita tergoda misalkan buat tiba-tiba komentar nggak baik atau negatif, misalkan sebuah hal yang booming lah ya di dunia maya. Mau nggak mau kita pun sebenarnya menjaga ketaatan kita itu dengan cara kalau bisa hindarin perkara mubah terlalu banyak. Dengerin musik ya, apalagi kita nggak tahu sebenarnya musik tersebut ya bukan musik dari inti lagunya. Ini ada misalkan perihal berbau yang tidak senonoh ya. Biasanya orang nih nggak ngerti, nggak paham sama bahasa Inggris, tapi dia ngedengerin lagu yang ada kaitannya berbau dengan yang 18+ misalkan. Maka alangkah baiknya hindarin ya, untuk benar-benar memanfaatkan waktu selama di kota Madinah dengan apa? Dengan bersolawat, zikir, sholat, membaca Al-Quran dan macam-macam. Jadi ibadah-ibadah sunnahnya pun misalkan mandi, mandinya seperti ABCDFG, pokoknya wangi-wangian, pakai baju terbaik kita. Nah, maka kita bakal sangat-sangat menjalani dengan semangat teman-teman kalau dalam keadaan bersih. Kita lanjut ya. Baik, sebentar. Saya izin lihat. Oke, masih tersisa kira-kira 10 menit ya. Alhamdulillah ini untuk doa-doanya udah selesai ya. Nah, saya baru ngejelasin pas masuk ke dalam raudhah. Baik, teman-teman semua, saat masuk ke dalam raudhah ya. Raudhah itu apa sih Ustazah? Baik. Raudhah ini ya yang dimaksudkan adalah sebuah tempat yang berada di dalam Masjid Nabawi ya, di kota Madinah ya. Dia itu raudhah yang mana rumahnya Nabi Muhammad ada di dalam situ.
Makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berada di mana? Di ghurfahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana kamarnya Sayyidah Aisyah ini jadi tempat dimakamkannya, dikebumikannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu terdapat pula di sisi Nabi Muhammad ya, di samping kanannya itu ada makamnya Sayyidina Abu Bakar, dan juga di sampingnya lagi ada Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, jadi para sahabat itu dimakamin cuma dua aja, Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, terus baru Sayyidina Umar. Nah, dan juga Raudhah menjadi tempat yang mustajab untuk berdoa. Nah, ini teman-teman ya, kalau kita zoom gambarannya kayak gini. Dalam sini kan ada pagar nih teman-teman. Raudhah itu nanti kita lihat ya gambarannya ya. Jadi kalau kita mau lihat nerawang nih kuburannya, ini kuburannya Nabi Muhammad ya. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat kita masuk ke dalam sini ya, ataupun misalkan nih teman-teman semua, saya izin buat ngasih gambaran, misalkan nih ada dari jauh ya teman-teman ya, baru ngelihat kubah, anjurannya adalah sebentar. Nah, anjuran nih buat teman-teman semua yang baru ngelihat aja kubah dari jauh ya. Biasanya kan kita baru masuk kota Madinah ketemu sama yang namanya kubah Khadra. Kubah Khadra ini kubah hijaunya. Mau nggak mau pas kita nih lagi ketemu ngelihat langsung, maka angkat tangan kita, salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, gitu aja ya. Perbanyak aja salam kepada Nabi Muhammad, perbanyak sholawat, pas liatin aja ya dari luar. Nah, apalagi kalau yang dari dalam. Nah, dari dalam ini kita bisa langsung lihat ya. Nah, kalau pas di bawahnya yang namanya kubah tadi, itu makamnya Nabi Muhammad langsung. Di atasnya ya, ditutup dengan kubah, itu kuburannya Nabi Muhammad. Nah, ini kalau mau lihat nerawangin punyanya makbarah Nabi Muhammad. Kalau yang di sini Sayyidina Abu Bakar ya di sampingnya ya. Ini ada panah. Nah, juga salam kepada para sahabat. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, gitu kan. Nah, nanti juga ada yang namanya kuburannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, salam juga assalamualaikum ya Sayyidina Umar, gitu ya. Lalu kalau ini gambaran simpelnya ya, gambaran simpelnya mana aja sih kuburannya, maka kita harus ngerti dulu pas kita nih mau masuk ke dalam Raudhah ada peringatan yang biasanya tertulis ya, yang tertulis di pintu mau masuk ke Raudhah. Yang pertama itu larangannya ya, yang tertulis nih, yang tertulis. Yang tertulis, tersirat dan tersurat. Oke, yang ini tersurat nih, tersurat. Yang pertama itu nggak boleh foto selfie teman-teman. Sebenarnya ini banyak kok yang jamaah orang Indonesia lebih kayak pengen banget ngeabadiin ya, ngeabadiin kejadian mereka di dalam karena kerinduan mereka yang sangat tinggi, saking udah tergila-gilanya ya sama Nabi Muhammad, saking sayangnya sama Nabi Muhammad, mereka akhirnya mengabadikan sebuah video atau foto. Sebenarnya gimana menurut saya sendiri ya, foto selagi pas lagi nggak rame ya, dan bukan foto selfie ria, itu aman. Cuman kalau ketahuan sama orang dalamnya itu bakal marah banget. Karena apa? Orang-orang di sana takut kena foto sama kita. Itu ya teman-teman ya. Kenapa hikmahnya nggak boleh foto selfie? Karena bisa jadi karena kita foto-foto itu mengganggu ibadah orang lain. Satu, yang kedua itu bisa bikin yang namanya keributan. Ya, ada beberapa orang nih, orang khususnya orang Arab teman-teman, saya kasih bocoran rahasia, orang Arab itu nggak suka kalau ada di galeri orang lain foto mereka. Mau nggak mau kita harus hati-hati banget, jangan sampai ngerekam tanpa izin mereka. Apalagi kita sengaja orang Arab ini cantik misalkan ya, direkam, itu kan hak mereka untuk tidak masuk ke dalam video kita, bukan masuk ke dalam part kita. Jadi mau nggak mau itu tolong untuk jangan masukin orang lain kalau nggak tanpa izin mereka ya, atau apalagi kalau dengan sengaja. Yang kedua yang tertulis itu ada tidak boleh merekam video ya. Nah yang ketiga, ini yang 1 sama 2 masih kontroversi ya, boleh nggak sih foto sama video. Ada orang yang masih ngelakuin selagi mereka jaga-jaga biar nggak ketahuan sama satpam perempuannya ya, untuk yang perempuan. Nah tapi alangkah baiknya kalau udah pernah atau misalkan udah 2-3 kali nggak apa-apa, udah stopin buat main HP-nya untuk ngabadiinnya.
Sisanya ya udah perbanyak doa di sana. Nanti ada amalan pas di raudhah ngapain aja sih ustazah, baik ya. Yang masuk ketiga itu larangannya adalah tidak boleh berisik. Nangis boleh teman-teman, tapi nangisnya jangan sampai terisak-isak banget ya, yang mana dapat mengganggu orang lain. Lalu yang keempat adalah nggak boleh ke dalam sana membawa makanan ya. Masuk ke raudhah bawa cemilan, ciki-ciki, air minum nggak apa-apa, air minum ya. Tapi kalau niatnya buat makan-makan di dalam situ, meskipun estetik banget ya, mohon jangan untuk bawa makanan. Yang kelima adalah tidak boleh beribadah lebih lama daripada waktu yang ditentukan. Kenapa? Karena ini ya teman-teman, saya kasih bocoran, lama-lamaan di situ bisa membuat jamaah yang lain nggak dapat buat sholat sunnah di dalamnya. Ya, misalkan kita pengen di dalam raudhah itu 4 jam. Padahal yang di luar sana ngantrinya ampun-ampun gitu kan. Mau nggak mau kita harus hemat-hematin waktu. Biasanya kalau saya dulu berangkatnya itu pas bulan umroh 2021. Umroh 2021 ini pas lagi udah kelarnya corona ya, ba'da corona. Setelah corona menghilang, diperbolehkan untuk berumroh, ziarah juga ke Masjid Nabawi. Akhirnya saya masuk, tapi masih ada di sekat-sekat teman-teman. Nggak boleh sentuh ABCDFG. Nah, lalu di sana pun ibadah nggak boleh lebih lama kecuali hanya 20 menitan. Jadi 20 menit itu hanya bisa cuma buat yang namanya sholat 2 rakaat, ngantri, lalu keluar. Udah itu aja pas lagi zaman saya. Cuman kalau beruntungnya misalkan kakak-kakak semua, adik-adik, ataupun misalkan ibu bapak yang beruntung banget bisa lebih lama, atau misalkan yang sedang berkunjung itu lagi sedikit-sedikitnya, atau misalkan nggak zahmah ya, nggak rame, nggak apa-apa, tambahin aja waktunya ya. Mau baca sholawat atau apa, perbanyak aja istighfar di dalam sana, dan juga sholat kepada Nabi Muhammad. Seperti itu ya. Lalu sebelum kita masuk ke adab berdoa, ini nih, saya pengen spill Masjid Nabawi itu ya. Oh, ada di raudhah bagusnya sholat sunnah apa? Nah, sholat sunnah di raudhah ya, makasih udah ngingetinnya Rihan ya. Sholat sunnah ya, boleh sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Pertama sunnat tahiyatul masjid, bisa cek aja di internet apa sih niatnya ya. Nah, saya sebenarnya mau nulis tapi keburu waktunya ya teman-teman ya. Usolli sunnata tahiyatul masjidi. Udah 2 rakaat ini lillahi ta'ala. Nah, atau misalkan nih ketepaan kita masuknya waktu duha, silakan. Boleh kalau misalkan waktunya udah lebih nih, sholat lagi tambah sholat duha. Usolli sunnata duha rakaataini lillahi ta'ala. Terus kalau mau lagi sholat misalkan ada nih 3 macam sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Usolli sunnatal mutlak lillahi ta'ala. Ya, yang penting sebutin aja usolli sama sholatnya apa. Usolli sunnata duha. Udah, meskipun nggak nyebut rakaataini itu sah teman-teman ya. Nah, baik. Ini adalah gambaran Masjid Nabawi. Saya izin penjelasan ya teman-teman ya. Ini maaf teman-teman, saya dapatnya dari Saudi untuk pengenalan ya bangunan-bangunan ini. Baik, saya izin ya. Ini adalah Masjid Nabawi dari luar teman-teman. Yang mana awal mulanya itu dibangun Masjid Nabawi ketika Nabi Muhammad hijrah pertama kali di kota Madinah ya. Setelah yang namanya gencat-gencatan untuk pindah dari pengepungan orang kafir waktu itu di kota Mekah, akhirnya Nabi Muhammad sampai di Madinah lalu membangun masjid ini, Masjid Nabawi. Ini tahun pertama beliau ada di kota Mekah. Yang mana awalnya dibangun di zaman Nabi Muhammad itu ada tiga pintu aja ya. Yang pertama namanya pintu Jibril, yang kedua pintu Rahmah, dan pintu perempuan, pintu Nisa ya. Babu Jibril, Babur Rahmah, wa Babun Nisa ya, itu dia 3 pintunya ya. Ini Babu Jibril dari sini. Jadi dulunya tuh anggap Madinah itu cuma sepetak kayak gitu aja, nggak luas kok ya. Nah, lalu pintu-pintunya akhirnya karena udah perkembangan zaman, pintunya jadi 4 teman-teman. Arba'atu abwab. Nah, ditambahnya dengan ada pintu As-Salam ya, Babus Salam. Nah, dan juga ini ada tambahan juga bahwasannya ada 3 menara ya. Ada 3 menara yang dibangun oleh Raja Saudi Al-Malak Saud bin Abdul Aziz ya. Ini tingginya itu 70 meter. 70 meter teman-teman ya. Baik, lanjut. Ini sekedar info.
Nah, gimana Ustazah tentang peluasan? Gimana sih cerita bisa seluas ini? Yang awalnya Nabi Muhammad itu bangun masjid itu kecil dulunya teman-teman ya. Untuk yang nanya, Ustazah kalau sholat di Masjid Nabawi hanya dapat di pelataran masjid, apa tetap dapat pahala 1000 kali? Iya tetap. Ya, kemuliaannya tetap sama. Meskipun nggak bisa masuk, masih di haula masjid ya, di pelatarannya. Bahkan kami sholat pas lagi bulan Ramadan itu nggak bisa masuk teman-teman. Jadi sholatnya itu masih di sini, masih di sini di altar. Tapi masih bagian masjid karena kalau keluarnya itu keluar dari yang namanya pagarnya atau dekat ke pemakaman Baqi ya. Nah itu udah keluar dari masjid. Tapi kalau misalkan dari altarnya itu masih bagian dari masjid. Nah, jadi dulu di khalifahnya Umayyah yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik ya, ditambah-tambahnya ya masjid ini diperbagus ya, dikasih ruang-ruang yang mana dipercantik juga, dihias atau didekorasi waktu itu sama beliau ya, pas zamannya khalifah beliau dikasih tiang-tiang dan juga yang namanya atap-atapnya itu dibagus-bagusin ya, karena memang yang namanya iadah atau mengulang bangunan tersebut biar apa, biar nggak runtuh, biar nggak rusak ya. Nah pas di Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab dibangunnya tiang-tiang masjid ya. Nah di dalam gurfah-gurfahnya, hujurat-hujuratnya. Nah intinya itu pembangunan ini intinya begitu. Pokoknya dipercantik intinya ya. Di khalifahnya Abbasi ya. Nah, dimulai lagi ada waktu itu kebakaran di yang namanya di Masjid Nabawi. Pernah kebakaran teman-teman ya, yang mungkin baru tahu ya. Ba'da hariq ada ila tadmirih, yang mana kebakarannya ini udah sangat parah yang menjadikan bangunannya Masjid Nabawi itu sedikit rusak. Bahkan hampir roboh waktu itu. Mau nggak mau di khalifahnya Abbasi akhirnya diperbagus seperti itu ya. Nah, di khalifahnya Sayyidina Utsman bin Affan ya, ada di zamannya beliau ini kalau dulu cuma sepetak ya masjidnya, akhirnya diperluas ya. Masahahnya atau luasnya itu jadi 8.000 meter persegi. Lalu di zamannya Malik Abdul Aziz Raja Saudi itu akhirnya diperluas lagi dari 8 jadi 43.000 meter persegi. Lalu di zamannya Malik Fahad Ali Saud ya, adiknya dari Abdul Aziz memperluas lagi sebanyak 246 meter persegi ya. Nah, yang intinya yang perlu kita ketahui ya, jadi lambang-lambang yang tersendiri yang harus kita ketahui apa sih isi-isi di dalam Masjid Nabawi. Yang pertama adalah Raudhah Asy-Syarifah. Raudhah ya. Raudhah ini yang luasnya seperti ini. Izin saya zoom ya. Nah, Raudhah. Yang mana ini nih mihrabnya Nabi Muhammad. Yang kita ketahui juga ada namanya Qubbah Khadra ya. Al-Qubbah Al-Khadra. Kubah yang berwarna hijau, kubah Nabi Muhammad ya. Kubah Nabi Muhammad, pas di bawah kubah warna hijau itu adalah makamnya Nabi Muhammad dan sahabat ya. Nah, di sini juga yang saya udah jelasin di awal ya, kalau pengen lihat yang namanya kuburannya dari sini. Dari lubang-lubang ini diintip-intip ya. Ada kuburnya Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar bin Khattab. Juga di situ ada maktabah ya. Ada maktabah Al-Haram An-Nabawi. Maktabah tuh kayak sejenis perpustakaan, tapi kalau nggak salah itu di bagian atas teman-teman naik tangga. Tapi saya nggak pernah kesini ya. Saya nggak pernah naik masuk ke dalamnya. Dan juga ini yang kalau kita ngelihat nih seperti ini ya, ini mimbarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mihrab tersendiri ya, ini mihrab Nabawi ya, tempat yang mana Nabi Muhammad tuh sholat, mihrab namanya ya. Kelihatan teman-teman, ini saya up. Nah, cuman kalau yang mihrab Utsmani, Raudhah Al-Utsmaniyah ya, ini Raudhah Al-Utsmaniyah ini saya nggak tahu di mana, nggak tahu. Dan juga mihrab As-Sulaimaniyah saya nggak pernah ke situ karena posisinya pas lagi corona, setelah ditutup ya dan dibuka lagi tempat tersebut disatir teman-teman. Jadi saya nggak sempat buat lihat lebih jelas. Nah, itu dia sekitar dari Masjid Nabawi.
Nah, ini gambarannya, kuburan-kuburannya. Ini nih dulunya. Ya, di dalam sini nih rumahnya Nabi Muhammad, yang mana ada gurfah atau kamarnya Sayyidah Aisyah. Dikuburkannya Nabi Muhammad di sini, ya, di sisi kiri. Lalu saat Sayyidina Rasulullah wafat, yang memegang khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar, maka wafatnya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dikuburin di sampingnya makam Nabi Muhammad. Lebih pendek lagi, ya. Nah, intinya lebih turun lagi daripada Nabi Muhammad, dan terakhir adalah kuburannya Sayyidina Umar. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, Masya Allah. Ini gambarnya yang kita dapetin di museum ya. Kalau misalkan jalan-jalan ke Madinah, sempetin buat ke museumnya Nabi Muhammad, bisa lihat nih apa namanya gambaran kehidupannya Nabi. Baik. Nah, ini Raudhah. Kalau dari atas seperti ini teman-teman ya. Dari atas Masjid Nabawi itu seperti ini kubahnya. Kalau kita kan biasanya ngeliat setengah aja, tapi ternyata bawahnya ada juga yang putih-putih ini ya. Nah, lalu di dalam masjidnya seperti ini, altar-altar dalam ya, di dalam nih masih. Nah, ada pintu-pintu banyak, yang mana udah diperindah ya, diperluas dan diperindah semakin cantik, Masya Allah. Nah, lalu ini mihrab yang tadi ya saya zoom. Ini mihrabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, ini dia. Dan juga kalau mimbarnya yang ini, mimbarnya Nabi Muhammad. Lalu selanjutnya adalah dalam Masjid Raudhah ya. Dalam hadisnya seperti ini. Apa sih sudah penjelasan dari hadis ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku sama mimbarku itu adalah taman surga. Nah, jadi katanya Nabi Muhammad dengan bahwasannya hadis ini ya, dengan hadisnya Nabi Muhammad menjelaskan wa hada yadullu ala fadlil buqatil lati baina baitih wa mimbarih. Jadi ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasannya kemuliaan yang namanya wilayah tersebut, rumah sama mimbar antara keduanya itu memiliki kedudukan yang mulia. Nah, yang mana wilayah ini memiliki keberkahan ya. Sehingga dianjurkan yanbaghi an ya'rifa laha qadraha bis shalah fiha. Jadi ayo perbanyakin sholat di dalamnya ya. Kalau bisa sholat dan sholawat di dalamnya, dan juga perbanyak doa, karena ini tempat yang barokah, yang mustajab kalau kita doa di dalamnya. Karena ini tempat yang dimuliakan, jasad Nabi Muhammad itu mulia, yang dikebumikan di tanah yang mulia pula. Nah, maka disunnahkan orang yang melakukan sunnah itu mendapatkan pahala, tapi yang meninggalkannya itu tidak berdosa ya teman-teman ya. Buat apa? Sholat di dalamnya ya, di dalam tempat tersebut. Nah, di Masjid Nabawi ini kan masih dalam masjid ya teman-teman ya, yang mana dulunya ada di situ gurfah dan rumahnya Nabi Muhammad. Nah, jadi memang tempat yang barokah. Jadi yang sia-siain buat yang bisa ngelakuin kesunahan sholat sunnah di dalamnya, maka sholatlah di dalamnya. Kalau misalkan tuh kita mau duduk di situ, udah selesai sholat, maka nggak apa-apa, perbanyak membaca Al-Quran, berdoa di dalamnya. Selagi kalau di dalamnya itu lagi nggak rame banget teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan punya waktu, berbagilah waktu. Misalkan lagi rame-ramenya, kita harus pintar-pintar ngatur waktu dan membagi waktu kita untuk jamaah yang lain. Nah, jadi ini mau saya spill amalan apa sih kalau berada di Raudhah ya. Oh, coba di mananya sih Raudhah tepatnya Kak? Oke, kita spill ya tempat sebelumnya ya. Nah, ada yang nanya Raudhah itu di mana? Ini adalah Masjid Nabawi ya, teman-teman. Ini Masjid Nabawi. Seluruh sepetak-petak dari ujung ke ujung ini Masjid Nabawi, yang mana Raudhah itu ada tempatnya dari sini, petak kecil ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini dia, yang mana pas di bawah ini, di bawah kubah warna hijau, ini kuburannya Nabi Muhammad ya, dan mimbarnya ada di sebelahnya ya. Sehingga di antara rumahku sama mimbarnya, intinya masih di daerah hijau ini ya. Ini tempat yang mustajab doanya, dan juga yang digambarkan apa keberkahannya itu Allah gede banget ya. Itu ya untuk wiji. Nah, jadi ini masjidnya. Masjid ini awalnya sepetak, diluasin ya.
karena perubahan zaman dan juga membludaknya orang yang tahu keistimewaan Masjid Nabawi, yang mana Masjid Nabawi ini masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad ya. Nah, baik, saya izin ya karena keburu waktunya ini bentar lagi habis ya. Bahkan ini ternyata udah lebih, durasinya yang saya akan kasih adalah 1 jam 30 menit tapi udah 1 jam 40 menit. Baik, saya izin untuk ngejar materi teman-teman ya. Nah, saya pengen masuk ke bab adabnya aja langsung ya. Nah, adab untuk membaca doa. Teman-teman semua boleh disimak ya. Baik, adab saat berdoa yaitu apa? Pertama, menghadap kiblat ya. Pertama, menghadap kiblat. Karena kita kalau dapat arah kiblat itu arah yang mulia, teman-teman ya. Nah, menunjukkan rasa hormat kita dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berdoa dengan khusyuk dan ikhlas ya. Maksudnya apa Ustazah? Fokus saat berdoa yang mana ikhlas itu adalah hanya semata-mata mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah mengangkat tangan yang mana kedua tangan itu berdempetan ya. Mengadah kepada Allah ya, ke arah langit, dan ditempelkan dua tangan tersebut di depan dada ya. Sehingga apabila orang doa dengan keadaan malas atau meletakkan dua tangannya hanya di batas paha, maka itu sangat disayangkan. Alangkah baiknya tangan tersebut diangkat, jangan diletakkan di atas paha, tapi di depan dada kita. Baik, itu ya untuk posisi. Semakin misalkan hajatnya semakin banyak, nggak apa-apa, naikin lagi tangannya ya. Lalu yang keempat adalah memulai dengan yang namanya Bismillah, Alhamdulillah, dan lalu ditambah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad ya. Lalu ditambahkan dengan isi ya, isi-isinya apa? Doa dan hajat kita ya, perihal dunia akhirat kita. Lalu ditutup dengan hamdalah dan sholawat, seperti itu ya. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu saat berdoa ya. Buka dengan basmalah, hamdalah, salawat, isi doa, lalu ditutup dengan salawat dan hamdalah. Lalu kalau bisa doa jangan terburu-buru ya. Kalau doa jangan tergesa-gesa. Kalau misalkan Ustazah waktunya sangat mepet gimana? Ya udah, minta aja Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ya. Itu udah doa untuk perihal dunia akhirat. Kita minta sama Allah, kita tawakal ya. Ya Allah, aku pengen perihal dunia akhiratku yang baik-baik. Sebenarnya kalau kita misalkan mau tafsil atau misalkan mau lebih detail itu boleh. Kayak misalkan ya Allah, aku pengen jodohku yang seperti A B C D F G ya. Tapi kalau misalkan udah posisinya doa di raudhah cuma dapatnya sebentar, ya udah doanya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Lalu saat kita setelah berdoa itu dianjurkan atau bahkan wajib untuk seorang hamba berbaik sangka kepada Allah ya. Jangan sampai ada terlewatkan di dalam hati kita bahwasanya Allah itu tidak mengabulkan doa kita. Allah itu nggak sayang sama kita, atau dengan perkara-perkara yang membuat hati kita negatif terus sama Allah, membuat sifat-sifat Allah yang sempurna itu menjadi kurang ya. Sehingga alangkah baiknya untuk kita memperbaiki sangkaan kita kepada Allah ya. Misalkan yang berharap memiliki keturunan misalkan ya, tapi Allah belum kasih pada saat ini, maka alangkah baiknya kita berhusnudzon. Oh, mungkin bisa jadi Allah sayang dengan cara seperti ini agar menjaga nyawaku atau apa. Pokoknya banyakin husnudzon saat kita berdoa. Allah itu mengabulkan doa dengan 3 tahapan ya. Ada 3 tahapan untuk orang-orang yang berbeda. Pertama, Allah itu mengabulkan doa ya, karena Allah itu senang banget sama hambanya yang suka berdoa. Suka kalau ada orang yang butuh, Allah tuh suka banget. Makanya saat ada hamba memiliki hajat, maka Allah itu ngasih yang pertama, mengabulkan doa. Yang pertama caranya Allah ngabulin secara langsung. Misalkan ya Allah, aku pengen punya anak. Tiba-tiba besoknya ya, atau hari itu pula pas tes pack ya, ternyata beneran dia hamil. Itu orang berdoa langsung Allah kabulin. Itu tipe yang pertama. Yang kedua, ada tipe yang mana seorang hamba meminta, ya Allah, aku pengen mobil Pajero Sport misal. Lalu sehabisnya ya, itu Allah kabulin dengan cara pengabulannya itu setelah waktu yang ditentukan. Misalkan setelah 2 tahun baru dapat yang namanya mobil Pajero Sport ya. Nah, Allah kabulin, tapi Allah tahan dulu hajatnya sampai waktu yang udah ditentukan. Itu udah dikabulin, tapi cuma waktunya. Yang ketiga,
Allah mengabulkan doa seorang hamba yang meminta, ya, tapi Allah ganti pengabulannya itu berbentuk di akhirat nanti. Contoh, seseorang yang berharap memiliki anak tapi di dunia nggak dikasih, maka Allah gantiin, ya, dengan pengabulannya itu, karena Allah yang lebih tahu maslahat dan kebaikan dunia akhiratnya. Akhirnya Allah memberikan sebuah hikmah nanti pas di akhirat, apa gantinya dari pengabulan tersebut, ya, yang mana Allah simpan, ya, simpan hikmahnya itu pas lagi di akhirat buat hambanya. Jadi kita kalau lagi doa husnudzon, kalau misalkan jodohnya masih tertunda, ya, Allah misalkan mau ngabulinya 2 tahun lagi, perbanyak husnudzon, malah kita harus perbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya teman-teman ya, perihal mengenai selama kita di Masjid Nabawi. Baik. Nah, Masya Allah teman-teman semua, ini udah mau jalan 2 jam teman-teman ya. Masya Allah, tapi saya senang banget udah nemenin teman-teman semua yang udah bergabung di sini. Insya Allah di hari Senin ya kita bakal Q&A ya untuk hari Senin insya Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan apabila terdapat kesalahan itu murni dari saya sepenuhnya, dan apabila ada banyak dan kurangnya saya mohon maaf. Semua yang saya dapetin hada min fadli rabbi, dari baiknya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saya minta doanya, mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan jadi ilmu yang bermanfaat, jadi amal jariah untuk orang tua saya, khususnya juga guru-guru saya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua yang mau berangkat umroh dipermudahkan ya, dilancarin sama Allah, dikasih kesehatan ya, kesehatan yang sangat-sangat sehat, fit, luar biasa, semangat untuk beribadah, dikuatin tulang-tulangnya ya, dikuatin badannya, nggak dikasih lemes sama sekali ya, bisa buat semakin suka untuk menambah ilmu ya. Khususnya nanti kita harus benar-benar persiapin dari sekarang, lasiyama atau apalagi yang namanya hati ya, hati ditata niatnya, dibuatin targetnya, biar apa? Biar rasanya itu pas lagi udah masuk kota Mekah Madinah benar-benar ajib, benar-benar ini fantastis, sesuatu yang mana kita harapin dari dulu, pengen liatin Ka'bah secara langsung, pengen ziarah langsung ke Nabi Muhammad, mau nggak mau kita harus prepare sesempurna mungkin, seperfect mungkin, biar apa, pulang-pulang tuh nggak ada penyesalan, yang ada malah makin rindu. Nggak apa-apa nanti pas di Raudhah ya, atau misalkan lagi di hadapan masjid, di dalam masjid, Masjidil Haram ya, ngadep ke Mekah, ngadep ke yang namanya Ka'bah, maaf. Nah itu banyakin doa, ya Allah pengen balik lagi, nggak apa-apa ya, rezeki ada aja ya. Mungkin kita berharapnya kita bisa umroh 2-3 kali ya, 7-8 kali, nggak apa-apa, doa aja terus ya, karena yang namanya rindu itu susah banget dipisahin ya, karena nanti pas kita udah pisah baru kerasa, ya Allah nggak sanggup gitu, nyesel apa, nyesel nggak bisa lama-lama di sana ya, kalau bisa mah jadi penduduk kota sana gitu. Makanya yuk kita jangan lupa ya untuk terus upgrade ilmu kita. Mudah-mudahan ini sebagai awal mulanya masuk kota Madinah, dan insya Allah di hari Senin ya teman-temannya, di waktu yang sama di jam 5.30 kita bakal ngebahas tentang rihlahnya kita atau jalan-jalannya kita di kota Madinah, yang mana masih berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, daerah-daerah yang istimewa ya, tempat-tempat ghazwa atau perperangan yang juga ini seru banget dibahas. Ada yang namanya makam-makam ya, makam-makam yang dimakamkan, dikebumikannya keluarganya Nabi Muhammad, salah satunya adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha di Baqi', dan juga gimana sih letak posisi kuburan mereka, nanti kita bakal lihat ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.